Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Kita ketemu di materi manajemen sumber daya manusia bab pertama mengenai produktivitas kerja. Saya yakin Anda sering mendengar kata-kata produktivitas kerja. Kalau Anda sudah bekerja, produktivitas kerja itu menjadi salah satu kunci kesuksesan organisasi. Kenapa? Kemampuan sumber daya tenaga kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan itu sangat dibutuhkan oleh organisasi. Saya ambil analogi sedikit sebelum saya ke materi begini. Kalau saya ambil contohnya yang mudah ya, mengenai proyek gitu. Proyek ini proyek tentang pengecatan suatu gedung. Kalau diketahui satu tenaga kerja itu dalam satu hari bisa menyelesaikan pengecatan dengan media 10 meter persegi. Ini misal satu hari satu tenaga kerja atau tukang cat gitu aja ya. Tukang cat itu bisa mengecat media dinding itu 10 meter persegi dalam satu hari. 10 meter persegi ini yang dinamakan produktivitas. 10 meter persegi. Kemudian untuk apa produktivitas itu diukur? Yang pertama, untuk pengawasan proyek. Untuk mengawasi tenaga kerja tadi, apakah dia mampu menyelesaikan 10 meter persegi atau tidak. Yang kedua untuk menentukan penjadwalan proyek. Kapan proyek itu dilakukan, kapan proyek itu selesai dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk pengendalian proyek. Pengendalian proyek itu satu tentang waktu tadi, kapan waktu yang diminta oleh klien untuk penyelesaian, kemudian jumlah tenaga kerja berapa orang yang akan direkrut untuk ngecat, karena apa? Nanti diketahui media dindingnya berapa meter persegi, itu nanti dibagi hari, dibagi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah untuk mengevaluasi sumber daya tenaga kerja kita. Apakah tenaga kerja kita dalam satu hari bisa nggak dia menyelesaikan 10 meter persegi? Kalau ada tenaga kerja yang kadang-kadang dia hanya tidak mampu 10 meter persegi, misalnya per hari 5 meter persegi terus nggak ada peningkatan. Otomatis kita bisa evaluasi di proyek yang akan datang, tenaga kerja seperti ini kita tidak akan pakai lagi. Tapi ada juga yang tenaga kerja dia mampu menyelesaikan lebih dari 10 meter persegi. Yang model tenaga kerja yang seperti ini pasti di proyek yang akan datang kita akan pakai lagi. Itulah kenapa produktivitas diukur, karena kita akan tahu persis pola tenaga kerja kita itu seperti apa. Kita bisa memilih tenaga kerja yang seperti yang kita inginkan. Oke, kita masuk materi ya. Kalau dari contoh saya tadi, kita lihat pengertian dari produktivitas. Saya ambil dari pengertiannya Sinungan. Yang namanya produktivitas kerja itu adalah jumlah output yang dihasilkan seseorang secara utuh dalam satuan waktu kerja yang dilakukan meliputi kegiatan yang efektif dalam mencapai hasil atau prestasi kerja yang bersumber dari input dan menggunakan secara efisien. Jadi bahwa yang namanya produktivitas itu adalah output yang dihasilkan seseorang yang meliputi kegiatannya yang efektif untuk mencapai hasil prestasi kerja bersumber dari input yang digunakan secara efisien. Jadi itu yang disebut produktivitas menurut Sinungan. Saya ambil satu lagi pengertiannya menurut Hasibuan ya. Kalau menurut Hasibuan itu yang namanya produktivitas kerja itu adalah perbandingan antara output atau hasil dengan input. Perbandingan antara output dengan input. Jika produktivitas naik, ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi. Efisiensi di situ adalah mengefisiensi waktu, bahan dan tenaga, dan sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Jadi ini menurut Hasibuan. Kemudian
Bagaimana pengukuran produktivitas? Kalau kita sudah tahu produktivitas kerja seperti apa, kita lihat lagi bagaimana cara mengukur produktivitas kerja itu. Apa tuh pengukuran produktivitas itu? Pengukuran produktivitas kerja itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dari contoh tadi, apakah karyawan dalam satu hari, tukang cat tadi, dalam satu hari itu sudah bisa mengecat 10 meter persegi belum? Itu. Jadi pengukuran atau penilaian produktivitas karyawan mutlak harus dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap karyawannya. Apakah baik, sedang, atau kurang. Mencapai 10 meter persegi, 5 sampai 8 meter persegi, atau 11-12 meter persegi. Itu adalah pengukuran produktivitas. Istilah produktivitas itu berhubungan dengan output dan input atau produk dan aktivitas. Artinya apa? Ada output yang dihasilkan dari serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan input yang dilakukan, pelaksananya tentunya sumber daya manusia atau tenaga kerja atau karyawan atau pegawai. Itu. Kemudian kita lihat mengapa produktivitas kerja itu harus diukur. Yang pertama, digunakan sebagai sarana manajemen untuk menganalisa dan mendorong efisiensi produksi. Jadi mengukur produktivitas itu digunakan untuk menganalisa dan mendorong efisiensi produksi. Yang kedua, manfaat lain yang diperoleh dari pengukuran produktivitas mungkin terlihat pada penempatan perusahaan yang tetap, seperti dalam menentukan target, sasaran, tujuan yang nyata, dan pertukaran informasi antara tenaga kerja dan manajemen secara periodik terhadap masalah-masalah yang berkaitan. Itu mengapa produktivitas perlu diukur. Kemudian produktivitas kerja ini rumusnya hasil yang dicapai dibagi sumber yang digunakan atau output dibagi input. Produktivitas yang mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input atau didefinisikan sebagai indeks produktivitas. Jadi untuk menghitung indeks produktivitas sama dengan hasil yang dicapai dibagi sumber yang digunakan atau output dibagi input. Begitu ya, bagaimana menghitung mengukur produktivitas kerja. Pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan dalam 3 jenis. Jadi pengukuran itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, perbandingan antara pelaksanaan sekarang dan pelaksanaan secara historis. Jadi pengukuran tadi bisa membandingkan pelaksanaan sekarang itu dibandingkan pelaksanaan di masa lalu atau di proyek yang lalu itu seperti apa. Itu untuk perbandingan. Lebih baik, lebih buruk, atau sama saja. Itu untuk perbandingannya. Kemudian yang kedua, perbandingan pelaksanaan antara satu unitnya itu perorangan, tugas, seksi, proses, dan lainnya. Itu akan dibandingkan. Kemudian yang ketiga, perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya. Sekarang ini pelaksanaannya seperti apa, targetnya seperti apa. Kalau tadi misalnya medianya sekian meter persegi, berapa hari yang dibutuhkan, itu kan target. Kemudian pelaksanaannya seperti apa, itu ukurnya. Jadi ada tiga jenis. Kemudian selanjutnya kemudian saya lanjut ke sini ya. Prinsip-prinsip produktivitas kerja. Ada berapa prinsip dari produktivitas kerja? Yang pertama, apabila input turun, output tetap, maka dikatakan produktivitas meningkat. Inputnya turun, outputnya tetap, produktivitas meningkat. Yang kedua, apabila inputnya turun, outputnya naik, maka produktivitas juga dikatakan meningkat. Yang ketiga, apabila inputnya yang tetap,
outputnya yang naik, maka produktivitas dikatakan naik. Yang keempat, apabila inputnya naik, outputnya naik, di mana jumlah kenaikan output lebih besar dari kenaikan input, dikatakan juga produktivitas naik. Yang kelima, apabila input turun, outputnya juga turun, di mana turunnya output lebih kecil dari turunnya input, itu dikatakan produktivitas naik. Jadi prinsip-prinsipnya seperti itu. Kemudian produktivitas itu naik jadi produktivitas itu naik hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi sistem kerja, teknik produksi yang selalu diperbaiki, kemudian adanya peningkatan skill dari karyawan. Setiap waktu skill karyawan itu ditingkatkan, itu mengakibatkan produktivitas naik. Kemudian ini nanti bisa dipelajari apa saja faktor yang menyebabkan turunnya produktivitas, turunnya presensi, meningkatnya labor turnover atau sering keluarnya tenaga kerja atau keluar masuknya tenaga kerja, meningkatkan kerusakan dalam organisasi, timbulnya kegelisahan, tuntutan dan pemogokan. Ini mempengaruhi turunnya produktivitas kerja. Kalau upaya yang harus dilakukan oleh industri agar meningkatkan produktivitas, ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah upaya perbaikan terus-menerus. Apa saja yang diperbaiki, itu baik teknologi, tenaga kerja, dan baik teknologi, sarana, prasarana itu selalu diperbaiki. Kemudian peningkatan mutu hasil pekerjaan, dan yang ketiga adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Tenaga kerja yang ada diberdayakan sebaik-baiknya itu untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Ada beberapa faktor. Yang pertama, kita lihat motivasi. Apa atau itu motivasi? Kenapa motivasi itu mempengaruhi produktivitas kerja? Karena gini, misal Anda tidak termotivasi untuk bekerja di tempat itu lagi, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda tidak semangat lagi, pasti akan mempengaruhi kinerja Anda. Kinerja Anda akan menurun. Ya tidak. Kalau Anda sudah tidak termotivasi lagi. Yang kedua, kedisiplinan. Kalau ini hubungannya dengan motivasi. Ketika Anda motivasinya turun, disiplin pasti turun. Anda sering mangkir dari pekerjaan. Nah ini. Terus kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi yang ketiga adalah etos kerja. Ini berkaitan tadi semangat kerja, loyalitas. Kalau karyawan itu sudah semangat kerjanya turun, loyalitasnya berkurang, ini akan mempengaruhi produktivitas kerja. Kenapa? Karena mereka sudah tidak mencintai pekerjaannya lagi. Kemudian yang keempat adalah keterampilan yang tidak pernah diasah lagi, atau tidak skill yang hanya seperti itu terus, itu mempengaruhi produktivitas kerja. Kita tahu persis teknologi semakin berkembang, jadi keterampilan tenaga kerja kita juga harus dikembangkan. Kemudian yang terakhir adalah mengenai pendidikan. Jika pendidikan karyawan sesuai dengan dengan pekerjaan yang dia lakukan, kemampuan akan meningkat. Hal ini akan mempengaruhi produktivitas kerja. Mungkin itu yang bisa saya bahas mengenai produktivitas kerja. Nanti kita lanjutkan dalam forum diskusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.